warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Lestari, NIM 2019-14-30-34, kelas 3A, Prodi PGSD, dari Universitas PGRI Palembang. Mata kuliah Pembelajaran PKN SD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang toleransi antar umat beragama. Dari materi tersebut akan saya tampilkan sedikit video permasalahan yang terjadi di Indonesia tentang kasus penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta. Silahkan menyaksikan. Sementara itu, Fitri, terlapor dugaan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Petahana Nonaktif DKI Jakarta itu Basuki Cahayapurnama menjelaskan bahwa ia tengah melakukan klarifikasi terkait tuduhan yang ditujukan kepadanya di hadapan polisi. Gubernur yang akrab dipanggil Ahok itu menjelaskan niat dan tujuannya dalam pemeriksaan yang berlangsung selama 2 jam pada pekan yang lalu. Ahok membenarkan kedatangan ke Barreskrim Polri untuk mengklarifikasi pernyataan dalam potongan video yang beredar di media sosial. Ahok kemudian meminta maaf kepada seluruh umat Islam di tanah air yang merasa tersinggung dengan ucapannya. Ahok mengaku sama sekali tidak ada berniat untuk melecehkan ayat suci Al-Quran, dan berikut ini adalah pernyataan Ahok. Yang soal surat Al-Maidah, saya kira perlu saya klarifikasi. Yang pasti tidak ada dalam niat saya atau apapun untuk yang menyinggung ulama. Nggak ada sama sekali saya singgung ulama. Saya kira kalau dilihat semua video semua jelas, nggak ada singgung ulama. Nah, saya juga sampaikan bahwa tentu ketidaknyamanan ini saya sampaikan mohon maaf ada yang tersinggung. Nah, tapi tidak ada niat saya untuk menista agama, menghina Al-Quran, atau menghina umat muslim, apalagi menghina ulama. Saya juga punya teman banyak yang ustadz, ya juga ada beberapa yang kenal. Nah, jadi tidak ada niat itu sama sekali. Ya, saya kira Demikian Fitri Megantara informasi terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Nonaktif Basuki Cahayapurnama. Saat ini pukul 11 siang, Fitri Habib Rizik. Surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum sudah lengkap, sehingga poin yang disampaikan penasehat hukum tersebut tidak dapat diterima mengenai adanya tekanan massa untuk mengadili gubernur. Majelis Hakim menyatakan proses pengadilan Gubernur DKI Jakarta digelarkan karena sudah ada pelimpahan berkas perkara dari penyelidikan kepolisian. Lalu ke pengadilan berkas perkara dianggap sudah lengkap, sehingga sidang sudah dapat digelar karena ada disekan massa. Gubernur DKI Jakarta menyampaikan pidatonya di hadapan warga Kepulauan Seribu pada tanggal 30 September 2016 akan membawanya ke penjara. Saat itu, Gubernur DKI Jakarta mengutip penggalan surat Al-Maidah ayat 51. Beberapa hari kemudian, pidato Gubernur DKI Jakarta tersebar luas di media sosial. Banyak pihak yang menuduh Gubernur DKI Jakarta menistakan agama. Gubernur DKI Jakarta diduga telah melakukan tindakan pidana penghinaan agama melalui media elektronik di YouTube. Ada beberapa hal yang bisa menghindari kita dari perilaku intoleransi, yaitu yang pertama, menghindari perbedaan dilakukan sesuai norma dan hukum yang berlaku di masyarakat dan negara. Seperti kita ketahui, sikap menghormati dengan baik tanpa memandang usia, agama, ras, dan budaya. Yang kedua, sikap tidak baik membicarakan orang lain dan membicarakan keburukan orang lain. Yang ketiga, perlu ditanam rasa empati terhadap orang lain, misalnya mendengar pendapat orang lain. Yang keempat, berbicara dengan santun, menggunakan bahasa yang baik. Tentunya disesuaikan dengan norma kesopanan atau adat. Kelima,
Norma agama atau religi, norma yang bersumber dari Tuhan untuk umatnya, saat orang lain beribadah menurut kepercayaannya. Yang terakhir, menghargai hak pribadi orang lain adalah pilihan menentu agama dan kepercayaan sendiri. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.